Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam sehat selalu. Masih bersama saya Abi Kade di sini. Saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau di video sebelumnya kita sudah melihat beberapa ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memang spesial, saudara sekalian. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak, ingin membantu anak dalam proses tumbuh kembangnya supaya bisa sama seperti anak-anak normal lainnya. Nah, bagaimana cara kita menterapi atau tata laksana seperti apa yang akan kita berikan kepada anak supaya dia bisa mengikuti pola-pola kehidupan sebagaimana mestinya. Di sini ada beberapa langkah atau tata laksana terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah membuat program terapi sesuai dengan jenis terapi anak. Jadi, setelah kita tahu bahwa anak ini mengalami masalah, apakah dia autisme, terlambat bicara, mengalami kesulitan belajar, atau masalah hiperaktif dan sebagainya, kita harus lihat dulu persoalannya. Ini pasti melalui hasil tes, baik tes psikolog, observasi terapi, dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat program terapi, nah langkah berikutnya apa? Menentukan waktu dan jadwal. Sebetulnya pada saat kita membuat program, kita sudah tahu kapan. Kemudian untuk program sendiri kita akan buatkan sesi tertentu ya, tetap di sini juga bagaimana cara membuat sebuah program terapi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah mengadakan pendekatan dengan anak dan orang tua. Langkah setelah kita menentukan waktu dan jadwal yang disepakati, yang terlebih utama lagi adalah pendekatan antara kita pelaksana untuk terapi baik dengan anak maupun dengan orang tua. Kenapa? Harus membangun semua chemistry dulu atau kedekatan. Karena anak berkebutuhan khusus kadang-kadang memiliki satu feeling tertentu kepada siapa akan dia dekati. Atau orang yang mendekati dia punya feel enggak? Kalau tidak akan mengalami kesulitan. Apa kesulitannya? Anak suka berontak, menjauh, atau bahkan anak tidak care sama si terapisnya atau orang yang akan membantu dia gitu. Yang berikutnya lagi pendekatan orang tua pasti. Karena orang tua di sini sebagai manajer loh. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menjadi manajer dan dia pemantau utama untuk tumbuh kembang anak berikutnya. Yang berikutnya adalah kita masuk ke langkah terapinya atau setting terapi, tempat ruangan terapi. Nah, ini untuk dimungkinkan nanti kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah desain tertentu untuk anak bisa diterapi di ruang-ruangan yang memang tidak sama dengan ruang-ruang belajar anak-anak normal lainnya. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus memiliki kekhususan, kespesialan atau keunikan tertentu. Termasuk juga ya, setting ruang belajar ini pun kalau dimungkinkan, karena tidak semua anak suka dalam ruangan yang kecil, terbatas. Nah, ini jika sudah dimungkinkan, karena langkah pertama tadi kan sudah kita adakan pendekatan. Anak sudah mulai care dengan kita selaku terapisnya atau orang yang akan memperbaiki perilaku tadi. Nah, setelah dimungkinkan baru dia diajak ke ruang terapi untuk belajar supaya lebih konsentrasi. Berikutnya adalah terapis memberikan stimulus pada anak. Setelah ada pendekatan, anak masuk dalam ruangan. Ini tugas terapi berikutnya apa? Memberikan stimulus. Stimulus itu rangsangan-rangsangan. Bentuknya apa? Nah, bentuknya adalah supaya anak membangkitkan kemauan dia untuk melakukan segala hal yang sudah diarahkan. Salah satu contoh yang sangat sederhana adalah bagaimana menstimulasi anak mau duduk tenang. Mungkin kita siapkan tempat duduk yang bagus, di atas meja ada mainan tertentu yang disukai, ada yang suka dengan kipas, ada yang suka dengan main-mainan, mobilan, letakkan di atas meja tersebut. Nah, ini maksudnya memberikan sebuah stimulus atau rangsangan terhadap anak untuk mau melakukan kegiatan. Yang berikutnya lagi adalah tidak semua anak akan ikut atau mau melakukan. Maka tugas terapis atau orang yang akan membantu anak memberikan sebuah prompt. Prompt itu adalah bantuan. Kenapa? Karena dalam persepsi anak, apa yang diberikan oleh si terapis ya belum sama. Maka prompt ini ada yang namanya prompt sebagian, ada yang prompt full. Contoh, anak yang mengalami masalah hiperaktif atau anak yang tidak pernah mau diam, banyak gerak melakukan kegiatan. Dia tidak mau duduk.
kita tidak bisa mengarahkan dia untuk separuh from, tapi full. Bawa dia, dudukkan dia, pegang tangannya, cukup beberapa detik. Baru naik ke beberapa menit, baru berikutnya berapa puluh menit dan seterusnya. Itu from full. Tapi from sebagian, ada anak yang sudah mengarah ke duduk, tugas kita apa? Mengarahkan sedikit lagi, hop, pegang tangannya, dudukkan. Ini, mesti ada from yang akan diberikan atau bantuan. Setelah anak diberikan bantuan, tata laksana berikutnya adalah pastikan bahwa anak memiliki respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap apa yang diberikan sebagai stimulus dari seorang terapis. Kenapa? Karena di sini apapun yang anak reaksikan terhadap apa yang diberikan tadi belum tentu benar. Maka kita sebagai terapis atau orang yang akan memberikan bantuan tadi merespon apakah benar tidaknya. Kalau dia tidak benar responnya, maka diarahkan ke yang benar. Kalau sudah benar bagaimana? Ini yang harus diberikan apresiasi. Dalam bentuk apa? Ucapan bagus, hebat, semangat, keren, wow, dan ini yang memang harus diucapkan. Atau dalam bentuk lain. Apa bentuk lain itu? Sesuatu yang disukai oleh anak. Mainan diberikan, atau berikan makanan. Wah, pinter nih, bisa duduk. Ini dia, suapkan makanan itu. Sehingga anak merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Dan ingat, apabila anak diberikan suatu reward, dia akan melakukan hal yang benar berkali-kali. Kalau salah bagaimana? Non-reward, tidak diberikan apapun. Sehingga pada saat anak melakukan sebuah kesalahan, kita hanya mengarahkan saja tanpa memberikan hukuman. Kenapa? Dia tidak berikan reward dan non-reward aja. Yang berikutnya apa lagi? Anak merespon benar dan terapis memberikan respon lagi. Ada feedbacknya antara respon dari anak dan respon dari seorang terapis tadi. Setelah itu harus ada interval waktu senggang, saudara sekalian. Dalam tata laksana terapi ini yang dilakukan pada anak berkebutuhan khusus, apabila sudah anak berkali-kali diberikan instruksi, berkali-kali melakukan kegiatan atau yang akan diarahkan oleh terapis maupun orang yang memberikan bantuan tadi, jangan runtun. Mesti ada jedahnya. Jedahnya di mana? Jedahnya adalah senggang waktu antara pemberian instruksi pertama dengan instruksi berikutnya. Kalau pertama tadi anak diajarkan duduk, langkah berikutnya apa? Biarkan dia bermain bebas. Baru setelah beberapa menit berikutnya arahkan lagi pada instruksi apa yang akan kita berikan. Nah, ini semua ada di program. Maka jangan kemana-mana. Nanti akan ada program dan bagaimana cara membuat program untuk masing-masing anak bermasalah atau anak berkebutuhan khusus. Berikutnya lagi adalah instruksi harus jelas dan tegas. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, khususnya orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Instruksi yang diberikan untuk anak yang berkebutuhan khusus tidak bertele-tele, tidak bisa. Karena pada saat kita memberikan instruksi saja, dia nangkep tidaknya ini mesti diperhatikan. Yang kedua, dia ngerti atau tidak. Maka, anak berkebutuhan khusus cukup instruksi jelas, tegas, singkat, padat. Contoh, duduk, bagus. Nah, itu. Jadi cukup ambil. Tapi ingat, kata-kata tegas dan jelas bukan seperti kata-kata untuk robot. Berbeda. Oke. Sekarang ambil mainan, mobil-mobilan. Kan jelas tak setiap kata demi kata. Walaupun banyak mainan, anak akan melihat main apa yang diinstruksikan tadi. Pada saat anak sudah mengambil mainan tersebut, wah, pinter, bagus. Kasih Bapak. Nah, ini yang saya maksudkan, instruksi harus tegas dan juga jelas. Oke? Kemudian, jangan lupa juga, pada tata laksana terapi ini, kita harus punya sebuah target. Contoh tadi saya katakan, untuk program anak yang namanya autisme, kita targetkan dia bisa apa di satu waktu tertentu. Apakah per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Contoh, dia hari ini harus bisa apa. Tata laksana kita arahkan ke situ. Oh, si anak autis bisa duduk manis.
duduk tenang. Maka arah kita minggu ini atau hari ini, biasakan dia duduk dengan tenang. Langkah berikutnya bagaimana? Kita lihat lagi program berikutnya, apalagi target kita. Jadi jangan lupa yang terakhir adalah tentukan target yang akan dicapai. Nah, inilah ada 10 tata laksana terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Ini yang saya sampaikan. Untuk lebih jelas lagi, kita akan bagi part-partnya tadi ke dalam video ataupun sesi berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya selalu. Untuk mendapatkan informasi terbaik tentang anak berkebutuhan khusus di sini, selalu bersama Abi KD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.